Dengan siapa ya? Saya Kamal, Umur berapa mas? umur 19 tahun. Keluhannya apa mas? Keluhannya susah kencing, terus perut bagian bawahnya terasa sakit. Baik mas, mohon silakan berbagi dulu mas. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam bos. Selamat siang. Ya. Benar-benar mas Kamal. Ya. Baik, saya Pramuka yang akan menangani masnya di IGD pada siang hari ini ya mas. Saya dengar masnya sulit BAK dan perut bagian bawah terasa sakit, apakah betul mas? Iya benar, tapi saya tidak mau pasang kateter oleh seorang perempuan. Saya muslim, saya hanya mau pasang kateter oleh seorang laki-laki. Wah, terima kasih ya mas sudah mau jujur dan memberitahu saya. Saya menghargai keyakinan dan perasaan masnya. Masnya juga berhak memilih siapa yang akan menangani masnya ya mas. Ya bos, teman saya dari dia kesakitan, tapi dia juga takut melanggar keyakinannya. Ya, saya paham ya mas. Saya juga menghargai apa yang disampaikan oleh Mas Damar. Tetapi dilihat dari kondisi Mas Damar ini darurat ya mas, karena kandung kemih sudah penuh dan itu bisa berbahaya kalau tidak segera ditangani. Tapi ini saya akan bisa mencarikan terlebih dahulu ya mas untuk perawat laki-laki untuk membantu Mas Damar. Baik bos. Baik, nanti saya akan kembali lagi ya mas. Saya carikan dulu perawat laki-lakinya. Terima kasih mas. Ya bos. Permisi, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam bos. Sebelumnya mohon maaf ya mas terkait untuk perawat laki-laki. Ternyata untuk di shift siang hari ini belum ada yang berangkat mas, baru mau menuju ke sini. Dan beliau bilang tadi ada kendala di perjalanan macet mas. Kemungkinan untuk sampai ke sini agak lama. Tapi saya nggak mau pasang kateter oleh perawat perempuan terus. Tapi mas, sebelumnya mohon maaf ya mas. Saat ini kan kondisi masnya sangat darurat ya, dan perawat laki-laki belum tersedia. Jika menunggu terlalu lama, bisa membahayakan ginjal dan kandung kemih masnya sendiri loh. Nanti jika masnya mau dipasang kateter oleh saya akan menjaga privasi masnya sebaik mungkin dan hanya petugas yang perlu saja yang berada di sini mas. Bagaimana mas? Apakah bersedia untuk dilakukan pemasangan kateter sekarang? Ini demi keselamatan masnya juga loh. Oh begitu ya sus, kalau memang ini darurat, terus saya bisa menjaga privasi, saya bersedia sus. Wah, terima kasih ya mas sudah mau untuk dilakukan pemasangan kateter dengan saya. Saya akan melakukan dengan hati-hati dan menjaga martabat serta privasi masnya ya mas. Nanti saya siapkan alat terlebih dahulu ya mas. Nanti saya akan kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Ferbianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah utama pada kasus 3. Identifikasi masalah utama pada kasus 3 ini yaitu Tuan D menolak tindakan pemasangan kateter oleh perawat perempuan dengan alasan agama atau muslim dan preferensi gender tenaga kesehatan, sementara kondisi pasien bersifat darurat atau retensi urin akut. Yang kedua ada hambatan mengenai komunikasi terapeutik yang terjadi pada kasus 3 tersebut, yaitu yang pertama ada hambatan budaya dan agama. Nilai dan keyakinan pasien, yaitu muslim, mempengaruhi penerimaan terhadap tindakan keperawatan, khususnya tindakan invasif yang melibatkan area privat, dan terkait perbedaan jenis kelamin antara pasien dan perawat. Ketika nilai ini belum sepenuhnya dipahami atau direspon dengan empati, maka yang terjadi komunikasi akan terhambat. Selanjutnya ada hambatan pada psikologis atau emosional. Pasien berada dalam kondisi nyeri hebat, cemas, dan tertekan karena tidak bisa berkemih. Kondisi ini membuat pasien lebih sensitif, defensif, dan sulit menerima penjelasan rasional dari perawat. Yang ketiga, hambatan pada persepsi dan rasa aman. Pasien mempersepsikan pemasangan kateter oleh perawat perempuan atau
perawat yang berlawan jenis itu sebagai sesuatu yang melanggar batas pribadi dan keyakinannya. Akibatnya, rasa aman dan kepercayaan pasien terhadap perawat belum terbentuk secara optimal. Jadi, untuk kesimpulannya yaitu analisis hambatan komunikasi terapeutik pada kasus 3 ini adalah hambatan mengenai budaya dan agama, bahwa si pasien seorang muslim yang tidak mau jika tindakan invasif yang melibatkan area privat ini dilakukan oleh perawat yang berlawan jenis, yang diperkuat dengan kondisi psikologis atau emosional, sehingga hubungan saling percaya, komunikasi antara perawat dan pasien itu belum terbangun dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.